Kali ini Bung Kornet REKT berada cukup outside. Permainan dari REKT ini membuat dari tim EVOS berkesempatan besar untuk mendapatkan turtle kalau dia tidak terpick off. Yes, benar banget. Mencoba untuk dapetin buff merahnya dari seorang Sin juga. Kita lihat juga di arah tengahnya terbuka bebas ini harusnya. Sudah di atas menit 3, tidak ada turret protection. Masih dijaga sama Finn dan Turtle. Coba untuk menunggu dan buff birunya belum diambil, belum diamankan. Tapi Syro Turtle yang takut air sudah mulai di zoning out. Sudah mulai ada 1, 2, 3, 4 bersama seorang Bajan yang jempol kirinya sangat amat licin. Dan lihat baik banget permainan dari tim EVOS Legend. Dibawa Turtle-nya dan berani untuk berdiri di atas air. Tapi walaupun begitu, ada sedikit minor mistake dari tim EVOS Legend. Kalau bisa aku bilang setelah Rek pulang dulu, tapi kali ini Dead Sonata bakal mengarah ke seorang Rek, tapi tembakan terakhir tidak berhasil. Tadi adalah ketika boost tengah yang dijaga oleh LG tidak dibuka. Itu bakal bisa menjadi satu kelemahan. Kenapa? Karena ketika posisi Syro Turtle berada di arah bawah, itu nggak ada body block untuk flame shot. Untungnya dari tim Arakiyoshi nggak punya flame shot. Yes, dan wild charge digunakan, tapi masih ada glorious pathway seperti yang kita tahu LJ. Dengan menggunakan Hylasnya benar-benar hatam banget. Dia tahu momen ketika dia ngebait musuhnya. Dan dia punya regenerasi darah juga. Tapi lihat Chow-nya mencoba untuk di-ganking juga. Tidak ada flicker. Dan hanya sekarat saja. Lemon yang sudah mengeluarkan kudanya. Barbiela dikeluarkan. Masih ada bola-bola lucu. Bola-bola plastik juga. Dari seorang Wan yang mencoba untuk maju lagi. Tangerine dikeluarkan. Lihat damage-nya, tendangan bola plastik dari seorang Wan. Mendapatkan satu super kill dia. Dan bahkan hanya 1 untuk 1. Bajannya juga harus tumbang. Ranger Mas. Lihat si Madun berhasil mendapatkan LJ di sana. Tentunya para pemain dari tim EVOS harus mundur kembali. Coba setting untuk mendapatkan turret berada di bawah. Sedangkan tim RRQ harus coba nyelamatin red buff milik seorang Sin di arah top lane. Yes, berbuat baik sekali. Decision making dari seorang Wan. Dia punya satu buff Turtle. Yang pastinya dia punya damage sama, dan bahkan di arah atasnya Rhapsody agak sedikit miss untuk beberapa lurunya. Sin-nya masih cukup berani mencoba untuk di-burst lagi Rek-nya, menggocek-gocek saja. Ada spam seeker juga, lihat masih bisa untuk digocek peluru terakhirnya. Lagi-lagi peluru terakhirnya selalu gagal untuk mengenai satu player yang ada di depan Sin. Karena bisa dibilang memang Rhapsody damage-nya burst. Cuma dia ke satu arah. Ketika lincah. Single target? Ya single target. Cuma kalau misalnya permainan jempol kalian baik, itu benar-benar bagus. Tapi kali ini Rek bakal coba dikejar Glorious PT. Udah ada Barbiel 2, ultimate gak ada. Tapi Rek kali ini masih bisa survive. Ini bakal menjadi kerugian untuk tim Arakiyoshi. Kenapa? Lihat blue buff dari seorang Sin bakal muncul. Sedangkan turret kedua bakal diambil. Dan Turtle terbuka dengan sangat bebas. Ini gemes banget. Bener banget. Lihat hanya seorang Rek saja. Mereka benar-benar di-bait dan dibuat space-nya. Dan bahkan Turtle lihat ini. Ini space created banget digunakan oleh seorang Rek ya. Pakai Uranus. Dia menggunakan Uranusnya dan satu hit lagi. Nyari saja. Almost emang is never enough. Almost is never Kalau enough. kata Ariana Grande. Iya. Tag Ariana Grande. Biar dia suruh nonton MPL. Biar dia repost sama Ariana Grande. Kalau kita lihat di sini, Bajan bakal coba masuk ke dalam bus. Dan ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Sin bersama dengan seorang Finn. Dan Sin bisa dibilang di match kali ini walaupun dia mendapatkan 3 poin kill, tidak bisa terlalu senang. Dia nafasnya masih agak sedikit berat walaupun networknya mengungguli dari seorang Wan yang 6.800 versus 7.300. Yes, bener banget. Menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Bruno-nya. Sedangkan dari Granger-nya yang sekarang masih sebenarnya bisa menyusul gold-nya dari Bruno-nya. Sudah 7.400 gold dan Rek-nya lagi-lagi mencoba untuk dipanis. Lihat sama Sin-nya, ada Jet Kundo juga mencoba untuk bertahan. Dan Sonatanya kali ini connect. Hanya butuh 2 peluru saja. But meanwhile di top lane-nya LJ-nya sekarang masih ada Vitalize. Masih ada Tangerine juga ditembak dengan bola plastik ya. Tapi ternyata yang mendapatkan kill dari seorang Rafael plus Lemonnya juga harus tumbang oleh seorang Muhammad Ridwan. Sedangkan itu di arah bottom lane, Sin bersama dengan seorang R7 sepertinya mencoba untuk mendapatkan inhibitor dan mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka nggak mau ngambil resiko yang cukup besar, lebih memilih untuk mengamankan diri dan pulang kembali ke base masing-masing. Yes, benar sekali. Menuju ke 40 detik lagi, Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt. Kita lihat juga dari Wan-nya bersembunyi di balik rerumputan, ditendang lagi. Lihatlah seorang flicker juga, tapi ini rugi banget. Ini rugi banget. Ini rugi banget, lihat. Ini berbahaya. Yes, benar banget, dan malah Granger-nya yang dapetin poin kill. Sini Sekarat ada reverse time, satu hit lagi, tapi lihat tidak mau terburu-buru. Ada Lemon juga dikeroyok, ditendang, dan bahkan Bruno-nya yang harus hilang. Ini bisa menjadi titik balik untuk tim RRQ
Hoshi. Yes, benar banget. Momentum didapatkan oleh tim RRQ kali ini. Lihat, dengan satu kali flicker melihat seorang Valir, tapi Valirnya masih bisa survive. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk invasi jungle dan juga pasti ke arah Lord. Pasti banget karena mereka mengunggulkan sekali dari segi laning pace-nya untuk kali ini. Yes, benar banget. Dan bahkan ini permainan dari Sin baik banget. Dia pakai rare tree aja belum tumbang sama sekali. Dan dia dapetin buff merahnya dulu. Dia tahu marksman dari tim EVOS itu butuh banget buff merah. Dan dia ngamanin buff merah terlebih dahulu dan baru ke arah Lordnya. Tapi ingat Bung Kornet, lihat di sini Bajan bakal terpick up dan tidak ada lagi time journey. Glorious Pathway dibuka dan para pemain dari tim RRQ Hoshi tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan Sin berhasil mendapatkan blue buff dari seorang One. It's okay. Setidaknya Bajan dan juga Rexy tidak terpick up. Yes, di bottom lane juga lihat R7 ternyata yang berhasil menggunakan Duel of Dragon dan bahkan dikomboin sama Jet Kundonya, berhasil dapetin satu player. Bajan yang harus hilang. Lordnya sekarang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ini benar-benar pertandingan yang cukup menarik ketika awal-awal EVOS sebenarnya mengungguli. Sampai akhirnya di arah mid game RRQ Hoshi. Yang sedikit demi sedikit. Tapi LJ kali ini bakal coba untuk menghalau pergerakan dari seorang RKT. Bakal coba membantu seorang Sin, damage yang terlalu besar. Immortalnya bakal coba dipecahin saja dan betul sekali. Immortal pecah, Finn udah coming. Dan tapi masih hidup, Rek tidak terlalu lama. Berhasil diamankan di arah top lane dan Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane berlegang dengan cukup bebas. Wow. Bebas, bukan bebas. Oh beda ya? Dan menuju ke arah mid lane juga ada 1, 2, 3, 4 hero dari tim EVOS Legend. Dan dari Lordnya masih didiamkan saja di arah bottom lane. Tidak ada buff merah dan juga buff biru untuk Brunonya. Yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih ganteng. Kamu mau kayak gitu nggak rambutnya? Mau. Asal punya pacar mau, tapi kali ini kita lihat ini satu kesalahan kecil lagi. Karena terlalu birahi terhadap seorang Finn, malah membuat segalanya menjadi lebih indah untuk tim RRQ Hoshi. Lihat Red Buff bakal coba diamanin dan juga langsung ada Glorious Pathway bakal coba diamanin. Barbiel bakal coba dibantu untuk mendapatkan ini bitter turret dan juga tentunya turret diamankan. Wajah dibuka tapi damage-nya terlalu besar. Masih ada time journey menyelamatkan seorang One yang hampir ter-take dan di arah bottom lane. Almost dari seorang Muhammad Ridwan dan masih bisa diselamatkan hanya menggunakan time journey tadi di momen-momen terakhirnya. Dan tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Dan tampaknya game is on, man. Mereka masih bisa untuk menahan. Dan bahkan hanya satu turret saja di arah bawah yang harus hilang. Dan ini menurut aku Bajannya, lihat. Dia bagus banget. Dia berani banget untuk wall charge ke arah depan. Dan balik lagi masih bisa survive. Plus masih ada damage juga yang dikeluarkan dari Finn-nya. Tapi lihat dari diginya, Rexy-nya. Dia tahu waktunya yang tepat. Bener banget, dia nggak buru-buru untuk ngeluarin time journey-nya. Sabar banget. Sabar banget nih burung ya kan. Tapi burung kecil yang sabar. Kita menyentuh 500.000 viewers tapi belum menyentuh 250.000 like. Cemen kalian. Ditantangin sama Ranger emas gimana? Karena mau coba kita membuktiin apakah El Clasico kali ini yang terakhir di MPL Season 5 bakal mendapatkan 250.000 like. Tapi sebelum itu kita balik ke Lurek. Bakal coba dihajar. Dead Sonata untuk masih bisa mundur kiri kanan depan belakang. Dan ternyata udah ada Glorious Pathway kali ini bakal coba dihadapi Sin di arah top lane Mongkornet. Yes, berapa dan mulai masuk juga Lemonnya tapi masih tidak mau terburu-buru. Balik lagi ke arah belakang R7 masih menggunakan Jet Kundonya belum mengeluarkan flicker dan juga Death Dragonnya Lemonnya. Mencoba untuk mengganggu pergerakannya. One melawan Sin. Lihat masih ada Wind of Nature dari seorang One-nya. Dan maju lagi ada Wind of Traction juga dari seorang Finn. Satu hit lagi mungkin ada time journey double kill dari seorang One. Looking for triple kill. Dan bahkan didapatkan oleh seorang Rek yang One masih hidup dikejar Lemonnya. Mau kepada dan bahkan dihilangkan 4 hero dari tim RRQ Hoshi. 2 kali seperti itu Wan. 2 kali dia memancing seorang Sin dengan Wind of Nature-nya. Lihat ketampanan seorang Iwan mirip Iko Uwais. Bahaya, ini bahaya. Berhasil bisa membuat seorang Sin tertarik kali ini. 17 detik lagi ini bahaya. Maleficron sudah diamankan oleh seorang Wan dan menuju ke arah mid lane-nya. At least mereka bisa dapetin inhibitor turret-nya. Bisa. Tapi R7-nya sudah mulai pulang dan lihat damage-nya 20%. Dihilangkan untuk turret protection-nya dan bahkan langsung maju lagi ke arah base-nya. Mencoba untuk membersihkan satu lagi dan yes! Oh my god! EVOS Legend! Hanya satu kesempatan mereka dan langsung straight push ke arah tengah. Hanya menggunakan satu Maleficron tambahan dan mereka berhasil menyamakan kedudukannya 1-1. Oh my god! Iwan! Wan Magni! Lihat
dan dengan kesampanan seorang Ridwan berhasil memancing birahi dari seorang Sin. Tapi ternyata di balik itu semua, Wan punya win of nature 2 kali seperti ini. Sebelumnya dia menggunakan Kari, sekarang menggunakan Bruno. Dan dia dapetin 3 poin kill. Dan terakhirnya Uranusnya juga dapetin 1 poin kill. Dan mereka langsung straight push. Benar-benar langsung beli 1 item Malefic Roar untuk nge-end game-nya. Harusnya